Aden Wijaya, pendiri Majapahit yang cerdik dan ahli strategi. Gajah Mada, Mahapati legendaris dengan visi menyatukan Nusantara, Sumpah Palapa. Hayam Wuruk, raja yang membawa Majapahit ke puncak keemasan. Tribhuwana Tunggadewi, Ratu Tangguh yang memimpin sebelum Hayam Wuruk. Rakuti, perwira pemberontak yang sempat menguasai istana. Raden Wijaya dan pengikutnya membabat hutan belantara. Salah satu prajurit memakan buah maja yang rasanya sangat pahit. Dia loh, Raden Wijaya, tanah ini pahit, tapi dari sini kita akan membangun kemuliaan yang manis bagi anak cucu kita. Namakan tempat ini Majapahit. Badai pemberontakan, tahun 1319, adegan, suasana mencekam di malam hari. Rakuti menyerbu istana. Gajah Mada, saat itu masih anggota Bayangkara, mengawal Raja Jayanegara mengungsi ke desa Badander melalui jalan. Rahasia, dialog, Gajah Mada, selama darahku masih mengalir, takkan kubiarkan Panji Wilwatikta rebah di tangan pengkhianat. Kejayaan dan Sumpah Palapa, tahun 1350, adegan, di depan Raja Hayam Wuruk dan para menteri. Gajah Mada mengangkat kerisnya, bersumpah untuk tidak menikmati kesenangan duniawi, Amukti Palapa, sebelum Nusantara bersatu. Peta kekuasaan Majapahit yang meluas dari Sumatera hingga Papua. Perang saudara, Paregrek, dan redupnya cahaya Majapahit. Kamera menjauh menunjukkan reruntuhan kota Trowulan yang sunyi. Raden Wijaya, memerintah tahun 1200. Kemudian mengusir pasukan Mongol tersebut keluar dari Jawa. Berpusat di hutan terik, ia membangun Majapahit menjadi kerajaan besar. Berikut adalah poin-poin penting kisah Raden Wijaya. Asal-usul, Raden Wijaya, yang bernama asli Sang Naraya Sanggrama Wijaya, adalah keturunan dari penguasa Singasari, cucu Mahisa Campaka, dan memiliki darah Sunda dari ayahnya. Kejatuhan Singasari, saat Singasari runtuh akibat serangan Jayakatwang dari Kediri pada 1292. Raden Wijaya melarikan diri ke Madura untuk meminta bantuan Arya Wiraraja. Strategi hutan terik, atas saran Wiraraja, Wijaya pura-pura menyerah kepada Jayakatwang dan meminta tanah di hutan terik untuk dibuka menjadi desa. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai Majapahit karena ditemukan buah maja yang rasanya pahit. Memanfaatkan Mongol, ketika pasukan Mongol, utusan Kubilai Han, datang ke Jawa untuk menghukum Kertanegara. Raden Wijaya bersekutu dengan mereka untuk menghancurkan Jayakatwang. Pendirian Majapahit, 1293. Setelah Jayakatwang kekuasaannya. Raden Wijaya terkenal sebagai pemimpin yang cerdik, mampu mengatur strategi politik, dan menata kerajaan baru di atas puing-puing kota. Gajah Mada adalah Mahapati legendaris Majapahit, tahun 1334 sampai tahun 1359, yang membawa kerajaan tersebut ke puncak kejayaan. Dikenal karena Sumpah Palapa, ia bersumpah tidak akan menikmati kesenangan duniawi, melepas Palapa, sebelum menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Ia merupakan sosok kunci dalam sejarah Indonesia sebagai simbol persatuan. Kisah dan perjalanan karir Gajah Mada, awal karir dan pemberontakan Rakuti. Karir Gajah Mada melejit saat ia berhasil menyelamatkan Raja Jayanegara ke desa Badender dari pemberontakan Rakuti. Ia kemudian menumpas pemberontakan tersebut dan setia mengawal Raja Patih Kahuripan dan Daha. Atas jasanya, ia diangkat menjadi Patih Kahuripan.
lalu menjadi Patih Daha, mengasah kemampuan kepemimpinannya selama bertahun-tahun. Sumpah Palapa, pada pelantikannya sebagai Mahapatih di bawah Ratu Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang menggegerkan, bertekad menyatukan wilayah di Nusantara seperti Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Puncak kejayaan Majapahit, bersama Raja Hayam Wuruk, Gajah Mada berhasil menjadikan Majapahit kerajaan maritim terbesar dan paling berpengaruh di Nusantara. Pemerintah Provinsi Banten, meskipun wajah aslinya masih menjadi kontroversi dan sedikit catatan sejarah tertulis tentang kehidupan pribadinya, Gajah Mada tetap dihormati sebagai pahlawan bangsa. Raja Hayam Wuruk, memerintah tahun 1350 sampai tahun 1389, adalah raja keempat Majapahit yang membawa kerajaan menuju puncak kejayaan. Golden Age, di usia muda. Didampingi Mahapatih Gajah Mada, ia berhasil menyatukan Nusantara, mengembangkan kebudayaan, serta menerapkan hukum yang adil, menjadikan Majapahit sebagai pusat perdagangan terkuat di Asia Tenggara pada zamannya. Berikut adalah poin-poin penting kisah Raja Hayam Wuruk, latar belakang dan naik tahta. Lahir tahun 1330. Hayam Wuruk meluaskan wilayah kekuasaan Majapahit hingga meliputi sebagian besar Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga sebagian Filipina. Kehidupan rakyat dan budaya, Hayam Wuruk dikenal merakyat, sering berkeliling desa, dan membangun candi seperti Candi Tikus dan Candi Jabung. Masa pemerintahannya juga mencetuskan falsafah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Peristiwa Bubat, salah satu kisah memilukan adalah gagalnya pernikahan Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka dari kerajaan Sunda, yang berujung pada tragedi Bubat. Kematian dan kemunduran, Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 pada usia 55 tahun. Setelah wafatnya, Majapahit mengalami kemunduran karena perang saudara, Perang Paregreg. Berani, bijaksana, dan berhasil menumpas pemberontakan serta meluaskan wilayah Nusantara. Bersama Mahapatih Gajah Mada, termasuk mendukung Sumpah Palapa. Berikut adalah kisah dan poin penting pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, naik tahta dan legitimasi, Tribhuwana naik tahta menggantikan Jayanegara atas perintah ibundanya, Gayatri Rajapatni, yang saat itu sudah menjadi pendeta Buddha. Ia memerintah sebagai wakil dari Gayatri. Pemerintahan dan peran Gajah Mada, bersama suaminya, Kertawardhana, dan didampingi Gajah Mada sebagai Patih Mangkubumi, ia berhasil mengatasi kerusuhan Sadeng dan Keta pada tahun 1000. Dasar kestabilan dan perluasan wilayah yang menjadi landasan masa keemasan Majapahit pada masa anaknya, Hayam Wuruk, turun tahta. Tribhuwana Tunggadewi menyerahkan tahta kepada putranya, Hayam Wuruk, pada tahun 1350 setelah wafatnya Gayatri. Ia sering dijuluki sebagai ratu yang gagah berani dan meletakkan dasar kedaulatan perempuan dalam pemerintahan Majapahit.
Putra, sebuah kelompok elit yang terdiri dari 7 pejabat tinggi bergelar pengalasan. Wineh Suka, pegawai istimewa yang disayangi raja. Kelompok ini dibentuk oleh Raden Wijaya, pendiri Majapahit, sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan mereka. Ketujuh anggota tersebut adalah Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Jalannya pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Jayanagara yang dianggap lemah, zalim, dan banyak dikelilingi oleh pejabat yang korup. Perebutan istana, pasukan Rakuti berhasil menguasai ibu kota Majapahit dan menduduki istana. Hal ini memaksa Jayanagara melarikan diri keluar kota di bawah perlindungan pasukan Bayangkara. Menjadi raja sesaat setelah menduduki istana, Rakuti sempat memproklamirkan diri sebagai Raja Majapahit. Namun, tindakan ini justru menjadi bumerang karena ia tidak memiliki darah keturunan Raden Wijaya. Sehingga dukungan rakyat dan pejabat lainnya mulai merosot. Pengungsian ke Bedandar, Jayanagara berhasil diselamatkan oleh pasukan yang dipimpin Gajah Mada, dan Jayanagara berhasil dikembalikan ke tahta. Pemberontakan ini menjadi titik balik karir Gajah Mada, yang kemudian diangkat menjadi Patih Kahuripan dan akhirnya menjadi Mahapati yang menyatukan Nusantara.